Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membicarakan mengenai rumus match. Jadi pada rumus match itu mencari item yang ditentukan dalam rentang sel, kemudian mengembalikan posisi relatif item tersebut ke dalam rentang. Saya contohkan di sini, saya mau mencari nama pegawai itu berada pada urutan keberapa. Misalnya di sini saya pilih Nanang deh. Nah, Nanang ini kita perlebar saja. Nah, kita gunakan rumus match. Kemudian untuk lookup value-nya yaitu nama yang berada pada I6, pemisah argumen. Kemudian lookup array-nya, lookup array adalah rentang sel yang dicari. Jadi rentang sel yang akan dicari yaitu pada rentang nama-nama pegawai. Kita blok saja. Kemudian kita lakukan pemisah argumen. Untuk match step-nya kita gunakan yang 0, di mana 0 ini menentukan nilai pertama yang sama persis dengan lookup value-nya. Kita pilih 0, kemudian tutup kurung dan enter. Maka Nanang itu berada pada urutan ke-6. Apabila saya rubah di sini menjadi Insinyur Amran, itu berada pada nomor ke-4. Dan begitu seterusnya ya. Untuk Tatok seperti juga, dia berada pada urutan ke-10. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Di mana pendidikan ada double, S2, S1 dan S3 itu double. Jika kita gunakan match step-nya yang 0, itu akan menentukan nilai pertama yang sama persis. Jadi misalnya di sini saya buat S1, lalu saya gunakan rumus match dan lookup value-nya yaitu pada I7. Kemudian pemisah argumen. Untuk lookup array-nya saya gunakan pada kolom pendidikan. Pemisah argumen saya pilih 0 atau exact match. Maka dia akan memilih kolom yang ketiga, karena S1 yang pertama sekali ditemukan pada kolom ketiga. Kalau saya pilih sini S3, maka dia akan menampilkan kolom ke-7. Jadi ini kolom ke-7 karena nilai yang pertama kali ditemukan yaitu pada kolom ke-7. Lalu bagaimana apabila kita menggunakan nomor indeks? Misalnya di sini saya gunakan M007, di mana M007 itu tidak ada pada nomor indeks. Jadi bisa kita gunakan match step-nya 1 atau minus 1. Dengan menggunakan match step-nya 1 atau minus 1, dia akan mengambil nilai yang mendekati. Dengan syarat apabila kita gunakan match step 1, itu urutannya harus dari terkecil ke terbesar. Sedangkan untuk minus 1 itu urutannya harus dari terbesar ke yang terkecil. Untuk itu sebelum menggunakan rumus match, datanya harus kita sort dulu atau kita urutkan. Kita blok saja datanya. Kemudian pada menu data kita pilih sort. Setelah itu kita akan mensort berdasarkan nomor indeks. Kemudian berdasarkan dari urutan yang terkecil ke yang terbesar, A to Z. Kita okekan. Maka di sini nomor indeks sudah berurutan dari 1 hingga yang ke-18. Maka baru bisa kita gunakan rumus match. Kemudian lookup value-nya yaitu M007, pemisah argumen. Lookup array-nya yaitu yang berada pada nomor indeks, pemisah argumen. Dengan match kita pilih yang 1, kita tutup kurung dan enter. Maka dia akan mengambil nomor 4, di mana nomor 4 itu lebih mendekati ke 7. Atau apabila saya mencari sini M19, otomatis nanti dia akan mengambil yang M018 atau urutan yang ke-10. Saya ubah di sini menjadi M18. Maka dia akan masuk ke urutan 10. Kemudian misalnya di sini saya mengambil M10, dia akan mengambil nilai yang terkecil dari urutan tersebut, akan mengambil urutan ke-5. Saya buat di sini 10. Maka dia akan mengambil urutan ke-5. Nah ini. Sedangkan untuk match step yang minus 1 itu terbalik, kita harus mengurutkannya dari M18 sampai M01. Kemudian untuk match ini juga bisa kita ambil secara vertikal. Misalnya kita menentukan bahwa header ini berada pada kolom yang berapa. Misalnya di sini
ada posisi, nomor indeks, dan nama pegawai. Kita pilih yang nomor indeks berada pada kolom berapa. Kita ambil match, kemudian lookup value-nya nomor indeks, pemisah argumen, lookup array-nya yaitu header-nya, pemisah argumen kita pilih yang sama persis, ada 0, tutup kurung, dan enter. Maka nomor indeks itu headernya berada pada kolom kedua. Apabila saya ubah menjadi pendidikan, berada kolom keempat. Nah, ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, rumus match biasanya digunakan tidak dalam keadaan rumus tunggal. Biasanya itu digabungkan dengan rumus yang lain. Contohnya pada kasus rumus VLOOKUP match. Di sini saya sudah punya data, ada data pengunjung, lantai, kamar, dan biaya. Di sini kita diminta untuk menentukan berapa biaya masing-masing pengunjung berdasarkan lantai dan berdasarkan kamar. Di sini adalah rincian biayanya. Misalnya untuk lantai 2 ini dengan kamar yang biasa otomatis biayanya yaitu 16.000. Sedangkan untuk lantai 1 yang ini ya, dengan kamar ekonomi berarti biayanya adalah 10.000. Sebelumnya kita sudah mempelajari rumus VLOOKUP, di mana pada rumus VLOOKUP sintak pertama yaitu lookup value adalah nilai yang dicari. Nilai yang dicari pertama yaitu lantai 2 atau berdasarkan lantainya, pemisah argumen, kemudian tabel array-nya kita blok saja setiap tabelnya. Kemudian kita gunakan absolute cell F4 pada keyboard, pemisah argumen. Dikarenakan kamar biasa itu berada pada call index 6 ke-3, ini 1, ini 2, dan ini ketiga, kita pilih 3, kemudian pemisah argumen kita ambil yang sama persis atau exact match. Di sini adalah false, kita tutup kurung dan enter, maka hasilnya adalah 16.000. Saat kita tarik ke bawah itu menghasilkan 15.000 karena di sini pada call index 6 itu dia tetap mengambil call index 6-nya yang ketiga. Seharusnya ekonomi berada yang kedua. Nah, agar call index 6 ini berubah-ubah terus, kita bisa gunakan rumus match. Kita contohkan di sini, saya gunakan match. Kemudian untuk lookup value-nya yaitu kamar, pemisah argumen, lalu lookup array-nya saya pilih blok seperti ini. Saya lakukan absolute pada cell-nya, F4 pada keyboard. Kemudian pemisah argumen untuk match step-nya saya pilih 0 atau exact match, tutup kurung, dan enter. Maka call index 6 akan berubah sesuai dengan kamar. Ekonomi itu berada pada call index 6 kedua, kemudian VIP pada call index 6 keempat, dan seterusnya. Sehingga call index 6 yang berada pada rumus VLOOKUP bisa kita gunakan rumus match. Silahkan kita copy paste rumus match ini. Kita copy, Ctrl C pada keyboard, kemudian kita buka rumus VLOOKUP-nya. Pada call index 6 kita pastekan rumus match tersebut, Ctrl V pada keyboard dan enter, dan ini bisa kita hapus dan selanjutnya kita tarik ke bawah. Maka ketika ada pengunjung yang nginap di lantai 3 dengan kamar VIP yang ini, otomatis dia akan mengeluarkan biaya 21.000. Dan silahkan untuk mengecek yang lainnya. Demikian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.